まずいな、幹部を怒らせそうはしたな。てめえの積み重なり、その中で一度に一つの作用しか起こせないんだ。Hey hey para kru Movie Senpai, apa kabar? Kembali lagi sama gue di channel yang selalu setia nemenin kalian menjelajah dunia anime tanpa ribet. Di sini kita nggak cuma ngebahas sinopsis biasa, kita bakal nyemplung ke alur cerita, ngupas karakter favorit, sampai kejutan-kejutan yang bikin kamu mewek atau ngakak. Buat yang belum nonton anime yang kita bahas, jangan khawatir, kita kasih konteksnya. Buat yang udah nonton, yuk kita bernostalgia dan temukan hal-hal yang mungkin kamu lewatkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja menyelam ke alur cerita One Punch Man episode kelima. Jangan lupa, kalau suka sama konten kita, dukung dengan like, subscribe, dan lonceng notifikasinya diaktifin ya. Yaru! Scene diawali dengan memperlihatkan Garou yang mengalahkan Reaper hingga tubuhnya hancur lebur. Setelah itu, dia langsung bergegas membawa Tareo keluar dari sana, karena jika tidak, mereka akan segera tertangkap. Benar aja, baru aja keluar, udah ada monster yang menyerang. Para monster yang pengen naik pangkat ingin membunuh Garou, tapi sekelas Kroco tentu tidak ada apa-apanya bagi Garou. Mereka lanjut kabur dari sana. Garou yang memang merupakan setengah monster tentu tahu jalan tersebut. Bahkan dia juga tahu bahwa ada monster yang bisa melacak lokasinya. Di saat kabur, Tareo bilang jika masih ada satu sandera lagi selain dirinya. Tareo meminta agar Garou menyelamatkannya juga. Garou tentu tidak mau karena itu akan membuat dirinya semakin kerepotan. Dan benar aja, secara tiba-tiba muncullah monster dengan level ancaman naga bernama Pochi. Bukan teh Pochi ya, beda lagi itu. Garou yang merasa Pochi sangat kuat, dirinya yang merasa tak akan menang melawannya. Garou mundur perlahan sambil membawa Tareo agar tidak menarik perhatian. Mereka tidak membuat suara sedikit pun, merasa sudah aman dan mereka akan segera lolos. Tapi di hadapan mereka udah ada 3 monster, yang mana ketiga monster ini berlevel ancaman iblis. Mereka tahu siapa Garou sebenarnya. Para monster yang menyerang tapi dengan mudah Garou lawan, karena baginya mereka hanyalah monster Kroco. Garou yang memang sudah biasa kalah jumlah, monster yang merasa jika level bencana Garou sama seperti mereka. Tapi kenapa Garou bisa lebih kuat? Garou yang berkata jika dirinya sudah berlevel naga, yang mana itu merupakan peringkat yang sudah setara dengan petinggi asosiasi monster. Monster yang kembali menyerang, tapi itu percuma. Monster itu terpental, tapi malah terpentalnya malah mengenai Pochi, yang mana itu membuat Pochi mengetahui lokasi mereka. Bahkan monster tadi udah jadi daging potong. Para monster yang takut, tapi Garou tetap dengan style sok kuatnya. Dan secara nggak diduga, Pochi langsung menembakkan bola listrik yang membuat getaran seperti gempa bumi. Untungnya Garou masih selamat, padahal ruangan bawah tanah itu sampai ambruk. Mulai dari sini, Garou menyuruh Tareo untuk berpencar. Meski Tareo ketakutan, jika tetap di sana dia hanya akan menghambat Garou dalam pertarungan. Mau nggak mau, Tareo pun lari dari sana sambil dalam keadaan menangis. Setelah itu, Pochi yang hendak menyerang, Garou langsung maju mengincar bagian kakinya. Merasa itu berhasil, tapi ternyata Pochi tidak terluka sedikit pun. Bahkan dia kembali akan menyerang dalam jangkauan yang sangat dekat.
Garou yang merasa dirinya sudah modiar, namun ternyata dia kembali bangkit dengan sayap hitam yang entah tiba-tiba muncul dari mana, dan pertarungan pun kembali. Nampaknya di sini pertarungan menjadi semakin sengit karena sepertinya Garou semakin kuat. Dia bahkan bisa mengimbangi Pochi yang merupakan petinggi asosiasi monster dengan level naga. Melihat adanya kesempatan di mana Pochi tidak mengetahui keberadaan Garou, Garou melompat dari ketinggian dan inilah yang dia lakukan. Tapi itu tidak membuat Pochi terluka sedikit pun. Bahkan Pochi menggigit Garou hingga tepar. Ditambah lagi, Pochi menyerangnya dengan semburan elektro yang membuat Garou tembus sampai lantai yang cukup dalam. Merasa dirinya tak aman berada di lantai bawah, tapi di sini dia tidak bisa bergerak, yang mana ternyata Garou jatuh tepat di hadapan Gyoro. Yang mana di sini Gyoro malah senang melihat ketangguhan Garou yang masih tetap hidup. Gyoro lalu mengangkat batu yang menimpa Garou dengan kemampuan telekinesis seperti Tatsumaki dan Fubuki. Ditambah lagi, Gyoro membuat tubuh Garou tidak bisa bergerak. Nah, Gyoro ini adalah petinggi monster guys, dengan kemampuan yang sangat banyak seperti melacak, telekinesis, dan masih banyak lainnya. Scene lalu pindah ke MC kita yang overpower yang ternyata Gyoro berencana membesarkan Garou karena Garou memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Bahkan masih setengah monster saja dia bisa seimbang melawan Pochi. Namun di sini yang akan Gyoro ajarkan bukan cara bertarung, tapi dia akan memberikan tekanan yang membuat manusia seperti melewati kematian sehingga membuatnya berkembang lebih kuat. Seperti Garou tadi guys. Saat melawan Pochi, Garou sempat merasa mati, tapi ternyata dia malah semakin kuat. Gyoro sudah banyak melakukan uji coba terhadap monster dan juga manusia. Dia bisa mengubah manusia menjadi monster, tapi kekuatannya sama dengan bakat asli manusia itu. Dia sudah melewati banyak percobaan untuk melewati batas perkembangan yang sempurna, dan akhirnya Gyoro menemukan cara yang benar-benar tepat. Yang berhasil dari project Gyoro itu adalah Orochi, sang raja monster. Gyoro bilang jika Garou mempunyai prospek melebihi Orochi itu. Gyoro yang mengajak Garou bekerja sama untuk membinasakan para pahlawan, tapi Garou menolak meski sempat sombong dengan kekuatannya. Tapi melihat Garou yang bisa bergerak itu membuat Gyoro terkejut. Merasa kemampuan adaptasi Garou tidak normal, Gyoro kembali membuat Garou jadi tak bisa bergerak, tapi itu percuma karena Garou sekarang sudah menjadi semakin kuat. Garou tahu jika Gyoro ini tidak bisa menggunakan lebih dari satu kekuatan dalam waktu yang bersamaan. Jadi saat dia menggunakan telekinesis, kekuatan yang membuatnya tak bisa bergerak jadi melemah. Garou yang mulai sombong dengan kejeniusannya. Dia akan mengalahkan Gyoro agar asosiasi monster musnah. Karena pahlawan akan segera datang nanti, jadi Gyoro harus menghemat tenaga. Oleh karena itulah, malah ini yang dia lakukan. Di sisi lain, Saitama yang sedang patroli sambil baca komik, meski ada guncangan dia tidak menyadarinya sama sekali. Karena kota Z adalah rumah Saitama, tentu dia hafal lorong di sana. Monster Keroco yang muncul tentu hanya jadi nyamuk yang sekali hap langsung modiar. Kembali ke asosiasi monster, Gyoro meminta agar Orochi tidak membunuh Garou karena Gyoro akan memakainya. Garou yang tergeletak tapi tetap kembali pulih. Orochi lalu menyerang hingga menembus organ vital Garou. Ukuran Orochi yang sangat besar itu membuat jangkauan serangannya sangat luas, tapi Garou tetap kembali pulih dengan semangat juang yang tinggi. Bahkan kali ini dia bisa menghindari serangan Orochi. Tidak hanya itu, bahkan Garou terlihat semakin berkembang. Gerakannya semakin cepat hingga mengungguli kecepatan Orochi. Lagi-lagi Orochi membuat Garou terkejut karena wujudnya yang bisa berubah.
Tidak hanya itu, bahkan serangan kali ini lebih kuat lagi, yang dimana Orochi membakar seluruh ruangan itu dengan api. Tapi Garou ternyata masih bisa menahan suhu super tinggi itu, bahkan tanpa pelindung apapun, hanya menggunakan kedua tangannya. Orochi menyerangnya asal-asalan guys, jadi ya ruangan itu jadi api semua. Orochi lalu menyerang Garou dengan tinju hingga membuat beberapa kobaran api padam. Ternyata Garou bisa menahannya dengan tubuh mungilnya itu. Garou lagi-lagi kembali bangkit. Dengan kejeniusannya, dia tidak akan terkena serangan yang sama 2 kali. Garou bilang jika Orochi hanya sekedar kuat, tetapi tidak menakutkan sama sekali. Dengan itu Garou akan menunjukkan kekuatannya. Dia membuat kuda-kuda dengan aura yang mencekam. Tapi ternyata Orochi malah meniru gerakan Garou, karena ternyata Orochi ini juga diciptakan dengan kejeniusan yang sangat tinggi guys. Dia bisa meniru teknik lawan setelah melihatnya. Dan benar aja, ketika Garou maju menyerang dengan tinjunya, Orochi bisa mengcounternya dengan teknik yang sama persis hingga membuat Garou terpental. Scene lalu pindah ke babang MC kita, yaitu Saitama yang mencari sumber getaran. Nah, itu dia alur cerita yang kita bahas hari ini. Seru banget kan? Dari awal sampai ending bikin gregetan, haru, sampai senyum-senyum sendiri. Jangan lupa share pendapat dan teori kamu di kolom komentar ya. Kita mau banget dengar suara kalian. Jangan lupa juga subscribe dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan episode breakdown anime seru lainnya. Untuk kalian yang request anime tertentu, tulis aja di komentar. Siapa tahu jadi video berikutnya. Sampai jumpa di video Movie Senpai selanjutnya. Stay awesome dan tetap semangat jalani hari ini. Yaru.